teman-teman sekalian, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai bleaching ekstrakoronal. Jadi bleaching itu merupakan reaksi kimia atau yang kita kenal juga dengan reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi pada bahan organik di permukaan gigi, yaitu pewarnaan, yang akhirnya dipecah menjadi ikatan yang lebih sederhana, sehingga gigi pada akhirnya akan tampak lebih cerah. Nah, pada proses bleaching kali ini, saya akan menggunakan hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida itu memiliki berat molekul yang rendah, sehingga bisa melewati bagian interplasmatik dari gigi. Contoh perwarnaan yang ada pada gigi, misalnya karena kita sering mengkonsumsi kopi, teh, soto, rawon, itu akan tertumpuk di permukaan gigi dan masuk ke daerah interplasmatik. Bisa dilihat berupa huruf L ini, dan memiliki ikatan ganda. Ikatan ganda ini yang membuat gigi jadi terlihat tampak gelap. Ketika kita melakukan proses bleaching, H2O2, itu karena berat molekulnya sangat rendah, dia bisa melewati bagian interplasmatik ini. Kemudian dia memecah molekul pewarnaan tadi, dipecah menjadi ikatan yang lebih sederhana. Nah, ikatan yang sederhana ini menciptakan ilusi bahwa gigi tersebut akan tampak lebih cerah atau lebih putih. Nah, bleaching bahan tambahan itu tidak dapat terbleaching. Jadi misalnya kita mau makeover dengan tambahan seperti direct fill, itu kita harus melakukan bleaching dahulu, dapatkan warna yang sesuai, baru kita tambal. Nah, prosedur ini pun tidak bisa dilakukan di waktu yang bersamaan. Kenapa? Karena setelah kita bleaching itu akan menghasilkan oksigen bebas di seluruh permukaan gigi. Nah, apabila dipaksakan ditambal, itu akan melemahkan ikatan tambalannya tersebut, ikatan bondingnya. Karena oksigen bebas ini akan mengganggu ikatan bonding dari resin kompositnya tersebut. Maka dari itu, jika akan melakukan penambalan, harus diberikan jeda selama 7 hari dari bleaching ke proses tambal. Bagaimana sebaliknya? Kalau gitu ditambal dulu saja baru di bleaching. Nah, hasilnya itu, hasil gigi yang barusan ditambal itu akan tampak lebih gelap. Karena setelah di bleaching, bagian yang lebih memutih adalah di gigi yang tidak ada tambalannya. Seperti itu. Nah, prosedur bleaching ini pun tergantung dengan gaya hidup kita. Apakah kita setelah di bleaching masih mengkonsumsi makanan dan minuman yang menyebabkan pewarnaan, itu pasti akan menyebabkan gigi tersebut akan kembali gelap. Maka dari itu, prosedur bleaching ini dapat diulangi setiap 2-3 tahun. Kemudian untuk prosedur bleaching akan saya jelaskan kemudian. Berikut adalah alat-alat dan bahan yang digunakan dalam proses bleaching. Proses bleaching yang dilakukan dengan menggunakan hidrogen peroksida dengan konsentrasi tinggi yaitu 38%. Dan untuk meningkatkan efektivitasnya digunakan sinar UV untuk mengkatalis reaksi hidrogen peroksida sehingga dapat memecah molekul stain pada gigi. Belum dilakukan tindakan bleaching, pasien perlu diinfokan mengenai fungsi dari bleaching, yaitu hanya untuk mencerahkan gigi dan bukan untuk memutihkan. Kemudian, pasien juga perlu diinfokan bahwa hasil dari bleaching itu tergantung dari kondisi gigi masing-masing orang. Proses bleaching diawali dengan melakukan scaling pada seluruh permukaan gigi. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan karang gigi dan plak sehingga permukaan gigi dapat berkontak seluruhnya dengan bahan bleaching yaitu hidrogen peroksida. Setelahnya dilakukan aplikasi pumis dengan menggunakan brush. Setelah dilakukan scaling gigi, kemudian gigi-gigi pasien dicek warnanya dengan menggunakan Vita Shade Guide. Setelah itu bibir pasien dapat dioleskan dengan menggunakan vitamin E atau dengan menggunakan Vaseline untuk mencegah bibir tersebut menjadi kering dan pecah-pecah. Kemudian pasangkan Optraget pada mulut pasien. Setelah dilakukan isolasi, kemudian dilakukan pengeringan pada gigi pasien. Kemudian aplikasikan gingival barrier pada bagian antara gusi dan leher gigi. Hal ini bertujuan untuk mencegah bahan peroksida mengiritasi jaringan lunak. Setelah gingival barrier diaplikasikan di salah satu rahang dan dirapikan, kemudian dapat dilakukan light cure selama 30 detik pada masing-masing regio. Hal yang sama dilakukan juga pada rahang bawah. Pada plate, campurkan hidrogen peroksida sebanyak 1 tetes dengan 3 tetes thickener, kemudian diaduk hingga berwarna merah muda. Dan pasien diminta untuk memasangkan glazes untuk mencegah iritasi pada mata. Aplikasikan bahan bleaching yang sudah diaduk tadi setebal 1 mili pada seluruh permukaan gigi. Pada pengaplikasian ini perlu diingat bahwa hidrogen peroksida jangan sampai menyentuh jaringan lunak. Kemudian setting sinar UV selama 15 menit dan di gigi dilakukan penyinaran. Setelah lampu mati setelah 15 menit,
Bahan bleaching yang tersisa pada gigi dapat dibersihkan dengan cara disuction maupun dengan menggunakan kapas, kemudian setelah itu diirigasi dengan water searing dan dikeringkan. Prosedur ini dapat diulang hingga 3 kali. Setelah didapatkan warna yang diinginkan, maka proses penyinaran dapat dihentikan. Setelah proses penyinaran, untuk mengurangi rasa ngilu pada gigi, dapat diaplikasikan desensitizer pada permukaan gigi yang sudah dikeringkan. Desensitizer diaplikasikan di seluruh permukaan gigi dan didiamkan selama 10 menit. Setelah selesai, gingival dam dapat dilepas dengan menggunakan bantuan sonde. Setelah proses bleaching selesai, kemudian gigi pasien diukur ulang warnanya dengan menggunakan Vita Shade Guide. Kemudian, setelah selesai dilakukan bleaching, pasien diedukasi untuk tidak makan dan minum yang berwarna, seperti minum kopi, teh, makan rawon, soto sebaiknya dihindari selama 7 hari untuk menghindari warna gigi yang kembali menjadi gelap. Kemudian, untuk mengurangi rasa ngilu, pasien juga dapat diedukasi untuk menggunakan pasta gigi yang mengandung 5% kalium nitrat.